Ian berjalan menyusuri sungai yang menjadi tempat favoritnya ini. 2 jam lalu dia terbang dari Australia ke Seoul, tempat baru, kisah dan cerita untuknya. Melirik ke arah jam menjejak satu yang berjalan hingga tanpa sadar kakinya melangkah ke satu bangku taman yang menjadi saksi hidupnya. Saat dia menangis bahagia saat menerima lamaran pria yang dicintainya, saat menangis karena perselingkuhan Taeyong, dan saat dia menangis karena perceraiannya. Ian berjalan mendekati bangku taman itu, akan tetapi langkahnya terhenti saat melihat sesosok pria berjalan ke arah yang sama. Detak jantungnya maju cepat. Tiba-tiba saja air matanya ingin keluar. Bukan karena tujuan pria itu dan Ian yang sama yang duduk di bangku keramat itu, tapi karena siapa pria itu. Pria itu adalah suaminya, pria yang pernah menikah dengannya, pria yang pernah memberi kehangatan kasih sayang dan cinta, pria yang pernah mendoakannya dan pria yang menceraikannya. Pria itu Kim Tae-hyung. Tubuh Tae-hyung menegang dengan sendirinya, ingin rasanya dia berlari ke arah wanita itu, memeluknya, menciuminya, dan menggenggamkan tangan lembutnya, tapi tubuhnya tidak mau bergerak. Tae-hyung terdiam di tempatnya, lalu kembali berjalan ke bangku yang menjadi saksi bisu kisah cintanya. Sayangku, akhirnya kita bertemu kembali. Aku merindukan. Taeyong tetap melangkah mendekati kursi taman itu, lalu berhenti setelah jarak mereka hanya tersisa 2 meter jauhnya. Taeyong tak menemukannya, ia tidak menemukannya. Perih keduanya serasakan, bahkan waktu pun merasa kasihan pada dua manusia itu karena mereka tak bisa merasai sesuatu di hadapannya. Saat itulah Taeyong kecil datang ke dirinya seperti tim penyelamat yang datang saat bencana alam datang. Itulah yang Ian rasakan. Berbanding terbalik dengan Taeyong, pada waktu bencana itu justru merasakan kehadiran Jin seperti bencana. Jin menatap Ian, menganggukkan kepalanya tanda dia sudah selesai dengan urusannya. Apa aku kembali lebih dulu saja? Tanyanya. Ian mengelak, bersama saja. Jin terkejut mendengar jawabannya. Dia mengira Ian akan menggunakan kesempatan ini untuk bicara dengan Taeyong. Tapi kalian, mata mereka bergantian. Kedua alis yang terangkat. Kalian mau lupa aku dan siapa? Taeyong sejak tadi diam seperti penonton, hanya bisa mengepalkan kedua tangannya arah lebih mengeras. Kemudian dia melihat reaksi Taeyong meski matanya terlihat tenang, tapi kepala tangannya kuat hingga memperlihatkan urat hijau kebirauan ditambah lalanya memerah sudah membuktikan segalanya. Taeyong tidak setenang itu, menghembuskan nafasnya perlahan dan menatap Ian lekat. Kau dan Taeyong, jelasnya, kurasa kalian harus bicara berdua. Dengan nama itu diucapkan sontak membuat Ian kaget, tidak menyangka Jin akan mengatakan itu. Ian mengepalkan tangannya. Apa kau menyuruhku menunggu di sini karena ini? Dalam Ian mengalihkan tatapannya pada Jin. Jin, kata Ian sambil pikirkanlah apa yang kau katakan kemarin demi pangeran kecil kita. Aku akan menunggu di kafe-kafe. Jika kau sudah selesai, temui aku di sana. Tetap Jin, dia yang meninggalkan Ian dan Taeyong yang masih berdiri di tempatnya masing-masing. Demi pangeran kecil kita, kalimat itu menjadi kekuatan tersendiri bagi Ian dan menjadi bibit kecemburuan bagi Taeyong.
itu mengeluh dari telinga Yan. Bagaimana kabarmu? Tanya menoleh. Baik seandainya kau ada di sisiku. Dia tersenyum miris mendengar suara kata mantan istrinya saya. Saya tak terukir di hatinya baik-baik dalam anganku berkuku pada realitaku. Yan menoleh, alisnya bergerak bingung siapa yang dimaksud. Ayo, siapa? Dia pernah tinggal di sana. Menunjuk perut Yan adalah dadakunya. Yan tersentak, dia yang pernah tinggal di perutku. Betulkah cara memanggil anakmu? Yan menjamkan matanya. Baik, apa yang sudah bisa dilakukan sekarang? Tanya-tanya jantung berdetak kencang. Dia ingin tahu perkembangan buah hatinya. Taeyong tertegun mendengar ucapan Yan seperti itu besar. Ya, kesalahanku. Taeyong menatap Yan lembut, kemudian berkelepas kelebat ucapan Jin. Tatapan lemah itu berubah menjadi tajam. Jadi, apa preferensi itu yang menerima kehadirannya? Sukshin, si preferensi itu terima dia, menerima anakku sebagai anaknya, dan kau juga membiarkannya. Yan menatap nanar begitu anakku. Dia anakku Taeyong sih. Jika kau lupa, pria menjadi ayahnya sudah mati. Jelas Yan. Taeyong menekan saat kata ayahnya sudah mati keluar dari mulut Yan. Dia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Aku juga bisa memberikan kasih sayang pada anakku. Jawab Taeyong, berikannya padaku bahwa dia dan dirimu sayang. Berikan. Yan mendengar, kau bukan siapa-siapa, dia anakku. Yan memegang erat tali tasnya dan kau tidak berhak atasnya. Yan berbalik mengunjungi Taeyong. Setidaknya jika kau merasa dia memang anakmu, panggil dia dengan namanya. Terjadi jeda sesaat dan sebat tawa yang terdengar memilukan sampai di telinga Taeyong. Yang tertawa. Ironis sekali kan, sekarang kau mengatakan jika pangeran kecilku adalah anakmu. Apa kau yakin soal itu? Taeyong mesti. Bukankah kau tidak mengakuinya? Jika perlu kuingatkan lagi, kau akan menuduhnya sebagai anak kecil lupa. Lalu sekarang kau mengatakan dia anakmu? Yan mendewan. Apa kau tahu siapa nama dia? Yang pernah berada di perutku ini? Taeyong mesti. Ucapan Yan sangat menohok hati Taeyong. Dia memejamkan matanya guna menahan emosi mungkin akan meluap bagai lava gunung Merapi. Kurasa aku tidak akan pernah mau tahu, sambung Yan. Yan benar-benar mengeluarkan semua isi hatinya yang selama ini dipendamnya. Taeyong menatap wajahnya saat mendengar tuduhan Yan yang terakhir. Tidak akan pernah mau tahu. Itukah yang kau pikirkan sayang? Bagaimana bisa kau berpikir sependek itu Yan? Tanya Taeyong dingin. Bukan itu yang harusnya aku katakan brengsek. Yan menahan salivannya sesaat ya sebelum membuka mulut. Salahkah aku mengatakan itu? Salahkah aku berpikir jika pria yang sudah membuangku dan anakku tak pernah mengetahui nama anaknya sendiri? Tidak, Yan tanpa disadarinya, dia menoleh ke arah lain dan menghapus air matanya kasar. Aku tidak membuang kalian, dari Taeyong pelan. Yan menoleh cepat ke arah Taeyong mengenali siapa tahu apa yang tadi dikatakannya tak membuang kami. Bersetan dengan menjadi Yan marah. Lalu mau kau sebut apa perbuatanmu itu? Tanyanya. Dia menatapnya. Lupakan, tegasnya. Datanglah ke rumah kita, bawa bayi itu juga, pinta Taeyong dengan nada pemerintah. Aku suamimu, jawab Taeyong tegas. Kumohon,
Saya biarkan aku tetap menjadi suami yang mengeluarkan mati atau habis pikiran apa yang didengarnya pria Sheila. Bagaimana bisa dia bersikap seperti ini? Bagaimana bisa dia mengatakan seperti ini pada Yen? Mantan suami adalah yang tegas. Kita sudah bercerai jelasnya lagi. Dia menghafalkan tanya seolah sedang mengumpulkan kekuatan bicara apapun bercerita kita tidak sah, ucapnya. Aku tahu menyetujuinya, ucap Theo tegas. Aku tak berapa tujuan Yen kembali melangkah dan kali ini langkahnya terhenti karena tangan Theo mencengkram lengannya. Kau masih istriku dan dia anakku. Yen menatap tajam ke arah Theo. Karena bisa kau berkata seperti itu, Theo? Bukankah dulu kau yang bersikeras menceraikanku? Bukankah dulu kau yang bersikeras ingin menikahi wanita siaran itu? Teriak Yen. Sakit hati, terasa diri seribuan pisau sakit hingga ke ulu hati. Berita tertanding, jangan lakukan ini padaku, ucap Yen. Matanya menatap sendu. Cukup saat itu kau melukaiku, tidak untuk kali ini. Theo dia membisu, dia hanya bisa menatap. Yen, aku hanya ingin kau kembali padaku, kalian kembali padaku. Karena aku membutuhkan kalian, aku menyesali perbuatanku, aku masih mencintaimu. Namanya? Ucap Theo pelan. Aku ingin tahu namanya, aku ingin melihatnya, mintanya. Punggung itu adalah punggung yang selalu dirindukan Taeyong, tapi saat melihat punggung itu menjauh, Taeyong merasakan kakinya melemas. Dia terduduk lemah di bangku, siap-siap terdengar suara tawa. Taeyong tertawa menertawakan dirinya. Dia pasrahkan aku, dimaafkan olehmu. Tak pantaskah aku bersama denganmu, tak pantaskah aku bersama kalian. Dia menutup mulutnya mendesak, tangannya mendesak, ingin teriakan. Mungkin bertemu dengannya, anakku, lirik Taeyong, maafkan aku sayang. Tangan berubah menjadi gelap dan Taeyong masih saja duduk di bangku taman itu. Dan terasa memandangi lingkungan di depannya, batu tenang berbanding terbalik dengan keadaannya saat ini. Saat dia merasakan rindu yang mengganggu hingga tak sanggup menahan rindu itu, Tuhan memberikan keajaibannya. Dia mempertemukan Taeyong dengan wanita yang selalu dirindukannya itu. Akan tetapi pertemuan itu sama sekali tak meringankan beban hatinya. Taeyong masih merindukan Yen. Dia masih ingin menatap wajah cantik yang selalu menemaninya itu. Pria tampan itu menjambak, rambutnya kuat, frustasi dengan dirinya sendiri. Apa yang harus dilakukannya? Apa yang harus dikatakan? Bagaimana caranya agar Yen bisa mengerti? Bagaimana cara menyampaikan isi hatinya? Bagaimana caranya agar dia bisa meluk istri dan anaknya? Bagaimana caranya agar dia bisa kembali pada istrinya? Sementara itu, Sojin dan Yen berdiri memperhatikan Taeyong jauh dari kejauhan. Jin menggendong seorang bayi laki ketampanan Hagyeon. Ya, tentu saja Jin merasakannya begitu pun Yen. Sejak tadi dia menyaksikan kesedihan Taeyong dari kejauhan dan tidak bisa dipungkiri jika Yen pun merasakan hal yang sama. Memang apa yang dilakukan Taeyong adalah kesalahan besar. Berasal yang pernah tak mengaku darah dagingnya, tapi bukankah kesempatan dia sudah menyesalinya? Bukankah dia juga ikut menderita saat menyadari kesalahannya? Maka seorang seperti Taeyong tak pantas mendapatkan kesempatan kedua.
Ketika kadang ia rekannya memberikannya membawa bayi dalam gendongannya ini, ia berbalas menatap Jin. Air mata sudah tidak bisa terelakkan lagi mengukir sebagai senyum dan membalikkan badannya. Ia pergi meninggalkan tempat itu dengan Hyekyung. Hyekyung, kau tahu tempat ini adalah tempat penuh cerita, ucap Jin pada balita di gendongannya. Kali ini paman ingin menambahkan satu cerita lagi. Samir mendengar suara tidak asing di telinganya membuat Taeyong sejenak terdiam, lalu menoleh dan mendapati suara Jin di tangannya. Mengapa harus dengan sekali dia menjatuhkan mungkin di wajah yang sedang tersenyum itu? Saja berbalik ke arah Taeyong menatap yang dengan ekspresi suara kakak anak yang mencibir sambil menatap Hyekyung. Salah satu jari Jin terangkat menunjuk ke arah Taeyong. Di ayahmu. Pelan air mata Taeyong mengalir. Hyekyung